Kalau bahas sejarah rasanya kita kembali 2000 tahun lalu. Tapi yang di depan mata saja. Yang kebrutalan ditunjukkan kepada seluruh mata dunia. Jutaan manusia sudah terluka sampai saat ini. Bu Susi, intervensi Bu soal klaim sejarah antara Irfan dan juga Monik tadi Bu. Oke, ini cerita biblical. Cerita Bible, oke, yang dipertarungkan. Padahal sebetulnya latar belakang semua konflik adalah interest defined as power. Jadi kepentingan itu mendefinisikan kekuasaan. Siapa yang bermain? Kalau kita ingat, Inggris imperialis utama ya. Kalau dia bagi-bagi negara itu seenak jidat, akhirnya kan bom waktu biasanya. Terjadi di Afrika, terjadi di Brunei, terjadi di Palestina juga. Jadi kalau Anda paham, jangan memfokuskan diri kepada cerita-cerita biblical, tapi sebetulnya cerita tentang perebutan kekuasaan, imperialism, konflik yang mengadu domba, dan akhirnya menjadi begini. Kenapa narasi-narasi Zionis itu menjadi narasi yang berkumandang di universitas? Karena saya juga tahu ya, multiculturalism itu juga gagasan tentang pemujaan terhadap minoritas. Ya, multiculturalism itu bikin bingung Amerika Serikat sekarang ini, bikin kacau negara tersebut ya. Dan itu kebanyakan guru-guru saya orang Yahudi Amerika. Jadi jangan lepas dari persoalan bahwa ada masalah kekuasaan, masalah perebutan pengaruh yang dilapisi oleh cerita-cerita Bible, cerita-cerita kitab suci. Padahal sebetulnya gagasan dari Zionis, Ben Gurion itu ateis. Oke? Dia membayangkan Israel itu menjadi Israel Raya. Mengambil Transjordan, mengambil Syria, mengambil Lebanon, mengambil sebagian dari Saudi Arabia dan sebagainya. Kenapa itu penting? Amerika Serikat melihat Israel itu efektif. Israel itu pandai. Yahudi itu pandai. Semite ya, sama aja sama Arab pinternya. Hanya mereka lebih organized ya. Jadi Amerika ingin menunggangi kelompok Zionis ini untuk menguasai Timur Tengah. Karena dia nggak mau pusing. Ngapain melihat orang Arab saling berantem satu sama lain? Lebih baik disubkontrakan kepada Yahudi untuk bisa menguasai seluruhnya. Jadi Anda jangan sibuk emosional tentang agama, karena ini bukan soal agama, ini adalah soal imperialism. Kenapa kita nggak bisa bergerak? Ya karena juga kita takut dengan sekutu. Mana ada pemimpin kita yang berani secara lantang membela-bela? Kan nggak ada. Jadi sebagai orang muda yang akan menjadi pemimpin masa depan, selalu ingat imperialisme itu masih ada. Dan imperialisme itu bisa diwakilkan kepada kelompok-kelompok yang pandai. Kalau kita lihat sekarang rejim sudah mendekati kelompok Zionis dalam arti uangnya, Rockefeller, Rothschild, dan kawan-kawan, itu Anda harus berhati-hati. Karena yang diinginkan untuk menjelmakan Israel Raya itu adalah sumber daya alam kita. Jadi kita diadu domba oleh Cina, kita diadu domba oleh Zionis, bubarlah Indonesia. Tapi sikap Indonesia rasanya jelas Ibu Susi, kita mendukung penuh kemerdekaan Palestina Bu. Ya tetapi yang di bawah meja kan nggak kelihatan. Maksudnya apa Bu? Di bawah meja ada apa? Ada urusan diplomasi apa Bu? Ada kepentingan lah. Kepentingan kita tahu pertarungan antara kelompok Bakri dengan Rothschild. Sekarang Rothschild dirangkul oleh Hashim dan sebagainya. Ini satu tanda bahaya karena kalian itu, mohon maaf ya, saya dari UI ya. Saya tahu mahasiswa saya super pintar dan saya tahu orang Indonesia itu super pintar sampai saya sering sedih membaca paper-paper mereka. Tapi mereka dikunci oleh imperialism intelektual. Kita membaca buku-buku barat, nah barat itu, saya lama di Amerika tapi saya kadang-kadang harus mengkritik juga.
cara mereka membuat textbook adalah mendefinisikan secara sama. Mereka mensosialisasikan orang seperti mensosialisasikan ekonomi kita ke World Bank, ke IMF, PBB itu siapa yang bikin. Kalau PBB Amerika yang bikin, dia akan membuat agar hukum internasional tidak berlaku dikodifikasi sebagai hukum Amerika. Misalnya hukum disabilitas. Orang cacat dikemukakan di PBB untuk dilindungi. Lalu orang Amerika bilang kita tidak boleh ratify. Dia tidak meratifikasi UNCLOS, dia tidak meratifikasi Kyoto Protocol, dia tidak meratifikasi Paris Agreement, akhirnya keluar ya Donald Trump. Jadi jangan melulu soal agama, karena agama itu adalah poles-polesannya. Berarti maksud Bu Susi, Zionis berlindung berkedok dengan lapisan agama? Padahal sebenarnya dia ateis. Oke. Sebenarnya dia ateis. Jadi agama itu tentang cinta kasih. Oke. Agama itu tentang bersimpati kepada orang yang terluka. Kita boleh ke Pendeta Marcel. Agama soal compassion, soal cinta kasih. Pendeta Marcel boleh bersuara? Oke. Sekarang di tengah perang Iran, Israel sudah gencatan senjata, tapi Gaza terus-terusan digempur. Oke, saya terima kasih dulu atas kesempatan yang diberikan dan sudah diundang. Dan kalau saya tahu seseru ini, saya lebih memilih untuk jadi host aja, Mas Andro. Wah. Iya. Kita bukan menghadirkan dialog yang seru ya, ini bukan seru, ini bukan seseruan. Iya, dari tadi saya tuntak, saya pikir Tuhan. Kau tahu gini saya jadi host aja, Mas Andro. Mungkin TV One butuh 2 host, saya siap sih kali ini ya. Oke. Nah, kalau ditanya dari saya, tentunya kan latar belakang saya adalah seorang pendeta ya. Artinya dari perspektif seorang pemuka agama Kristen, artinya begini, ketika melihat apa yang sedang terjadi sekarang, tentunya sama seperti apa yang tadi saya pandang dari perspektif TV One juga, bahwa bicara tentang kemanusiaanlah adalah fondasi kita. Artinya begini, ketika bicara tentang apa yang terjadi hari-hari ini, tentunya sangat kita sayangkan kalau bicara tentang adanya korban. Dari sisi manapun, setiap orang, setiap jiwa itu berharga. Artinya apa? Yang kita harapkan bersama adalah kedamaian. Dari sisi manapun korban itu jatuh, itu kesedihan buat setiap kita. Artinya ketika saya melihat korban dari sisi di Palestina, di Gaza, kemudian dari sisi sebaliknya, saya menangis melihat itu. Kenapa? Karena sekali lagi setiap orang itu berharga. Artinya saya sangat berharap sekali, kalau dari perspektif saya tentunya, bahwa ya kedamaian itu bisa tercipta. Meskipun faktanya segelintir orang yang dianggap minoritas kok masih pasang badan untuk Israel. Nah, ketika bicara tentang pasang badan ya dalam hal ini, karena saya belajar Alkitab, saya belajar sejarah Alkitab, saya bisa mengerti kenapa ada orang yang akhirnya mendukung apa yang menjadi tindakan dari Israel masa kini. Tapi kita sekali lagi saya mengcover bahwa kedamaian tentunya menjadi harapan kita bersama. Karena bicara tentang peperangan itu kerugian buat siapapun. Artinya bicara tentang kedamaian, kemudian jiwa-jiwa tadi itu berharga, itu penting. Perlakuannya, Pendeta Marcel, perlakuannya yang dipertontonkan, yang diperlihatkan semua media, kami tidak memandang agama Nasrani, Islam, non-Muslim, tapi perlakuannya kok sangat terkesan, bukan lagi terkesan, tapi biadab sekali yang dipertontonkan oleh Zionis Israel kepada warga Gaza. Sepakat nggak teman-teman di sini?